already a big thank you. Like always, they support us in a very good way. So we will do everything for them and for everybody in the country to. Juga diskusi dengan Menkyu untuk surat keputusan bersama itu supaya memang nanti penugasan ini kita bisa jalankan seperti yang Kekalahan 6-0 dari Jepang mungkin terasa pahit, tapi justru disitulah timnas Indonesia belajar paling banyak. Bukan soal kalah menang, tapi soal tahu di mana kita harus berkembang. Ada beberapa pembelajaran penting yang bisa diambil oleh timnas Indonesia. Salah satunya adalah berkesempatan melawan Jepang di kandangnya sendiri. Meskipun ini merupakan pertemuan ketiga dalam 2 tahun terakhir melawan Jepang, tentu atmosfer menghadapi salah satu tim terkuat di kawasan sepak bola Asia seperti Jepang di kandangnya sendiri adalah pembelajaran yang berharga. Belum lagi, Patrick Kluivert memutuskan menurunkan banyak pemain pelapis dalam laga tersebut yang dapat meningkatkan jam terbang para pemain. Tentunya tak harus ada yang disesali dari kekalahan dalam laga kontra Jepang kali ini. Dan kini, timnas Indonesia harus mempersiapkan diri menatap babak round 4 yang akan digelar pada bulan September 2025 mendatang. Kekalahan atas Jepang pada pertandingan terakhir grup C tersebut tak harus disesali banyak pihak. Perbedaan kekuatan antara Jepang dan Indonesia yang terlampau jauh cukup menjelaskan secara teori mengapa Indonesia bisa takluk dengan mudah dari Jepang. Dilansir dari laman resmi FIFA, peringkat Indonesia yang saat ini berada di ranking ke-117 dunia jelas bukan tandingan bagi Jepang yang berada di ranking ke-15 dunia dalam versi FIFA. Lebih lanjut lagi, menurunkan beberapa pemain pelapis saat melakoni laga melawan Jepang tentunya mempengaruhi kekuatan skuad Garuda. Beberapa nama seperti Misil George, Emil Audero, Dean James, Beckham Putra, dan Yance Sayuri diturunkan sebagai starter di laga kontra Jepang. Tentu nama-nama tersebut adalah deretan nama pemain yang kerap mengisi bangku cadangan di timnas Indonesia. Sementara itu, Yance Sayuri pun tak kuasa menahan tangis. Pertandingan Jepang versus Indonesia di Stadion Suwita Osaka kemarin jadi debut Yance tampil sebagai starter di era Patrick Kluivert. Yance sendiri tampil tak maksimal di laga ini. Ia harus memaksakan diri bermain dalam kondisi cedera sejak menit ke-83. Ia kesulitan mengejar pemain lawan yang melakukan akselerasi di sisi kanan. Yance sempat merasakan nyeri kembali di menit ke-89 usai melakukan tackle. Namun ia terpaksa terus bermain di posisi bek kanan dengan kondisi cedera di sepanjang laga karena Indonesia tak lagi memiliki kuota pergantian pemain. Sebelumnya, 2 bek kanan Indonesia juga terpaksa diganti karena cedera. Kevin Dix lebih dulu ditarik keluar pada menit ke-26 karena cederanya kembali kambuh. Pelatih Patrick Kluivert pun memilih memasukkan Jakob Sayuri sebagai pengganti Kevin Dix. Sayangnya, Jakob juga harus keluar lapangan pada menit ke-36 karena cedera. Marcelino Ferdinand dimasukkan menggantikan Jakob Sayuri. Situasi ini membuat Yance turun sebagai bek kanan, sementara Marcelino berperan di sektor sayap kanan. Dan di akhir pertandingan, Yance tersungkur dan menangis. Ia sempat dihibur Emil Audero, Marcelino Ferdinand, dan manajer timnas Indonesia Sumarji. Penghiburan yang dilakukan rekan setim tampaknya tak mampu mengobati kekecewaan Yance. Ia terus menangis hingga menuju lorong pemain. Bagi Yance ini merupakan kekalahan ganda. Ia tak mampu tampil maksimal karena dihantam cedera dan gagal unjuk kemampuan di skuad Garuda. Dan Erick Thohir pun hadir bukan untuk menyalahkan, tapi membangkitkan mental skuad Garuda lewat banyaknya supporter yang datang langsung ke Jepang. Ada ribuan supporter timnas Indonesia yang datang langsung ke Osaka. Supporter itu ada yang datang langsung dari Indonesia dan menetap di Jepang. Dukungan langsung supporter timnas Indonesia itu tidak membuat timnas Indonesia menang lawan Jepang, namun hal itulah yang membangkitkan mental para pemain. Terima kasih kepada supporter yang sudah datang dan mendukung timnas Indonesia di Osaka maupun di Indonesia. Erick Thohir memastikan bahwa timnas Indonesia akan lebih bersiap pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari kubu lawan, pelatih Jepang ungkap fakta pemainnya sendiri. Memainkan sejumlah nama tenar seperti Wataru Endo, Takefusa Kubo, dan Daichi Kamada, Samurai Biru unggul segalanya atas skuad Garuda.
Hajime Moriyasu lantas mengungkapkan alasan mengapa Jepang bisa menang dengan skor besar. Menurutnya, para pemain Samurai Biru memunculkan rasa lapar untuk menang di saat mereka sebetulnya sudah tidak perlu mengalahkan lawan. Upaya dan kekuatan yang dimiliki pemain menyebabkan terjadinya hasil ini. Walaupun tujuan kami bukan hanya menang di Asia, para pemain keluar dari batasannya. Mereka mengambil tantangan bahkan di tengah pertandingan. Mereka tidak puas hanya dengan 1 poin dan terus berusaha mencari poin yang lebih banyak. Lalu ada kisah pilu dari seorang pemain diaspora, Kevin Dix. 2 kali hadapi Jepang, 2 kali pula ia harus menepi karena cedera. Seolah laga kontra Samurai Biru jadi mimpi buruk yang berulang baginya. Pada pertandingan kali ini, Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-27. Ia sebenarnya dalam posisi merebut bola dengan pemain Samurai Biru pada menit ke-24. Dari tayangan ulang, terlihat adalah masalah di bagian paha yang membuat sang pemain harus mendapatkan perawatan lanjutan. Setelah beberapa menit, tim medis memastikan dia tidak bisa melanjutkan permainan. Yakob Sayuri kemudian mendapatkan waktu bermain untuk berada di sektor kanan Indonesia. Masalah tidak sampai di sini, Yakob yang jadi pemain pengganti juga tidak bisa bertahan lama di lapangan. Ia mengalami benturan dengan pemain Samurai Biru dan digantikan oleh Marcelino Ferdinand. Kondisi ini kemudian membuat Patrick Kluivert harus berpikir ulang karena bek kanan timnas mulai kritis. Apalagi mereka dalam posisi ketinggalan cukup jauh dari tuan rumah. 1 bek kanan yang tersisa dari Indonesia adalah Asnawi Mangku Alam. Namun ia tidak masuk dalam 23 nama yang disiapkan untuk melawan Jepang. Tentunya perlu kerja keras ekstra setidaknya untuk membalas gol agar meningkatkan moral pemain skuad Garuda. Pasalnya, mereka sudah ketinggalan dengan skor besar yakni 5-0 hingga menit ke-60. Bagi Kevin, ini menjadi kali kedua dia mengalami cedera saat berhadapan dengan Jepang. Sebelumnya, dia juga tidak bisa melanjutkan pertandingan saat kedua tim bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tahun lalu. Tampil sebagai starter, ia hanya bertahan selama 41 menit di lapangan. Dan dalam kondisi terluka, Kevin Dix tak kuat menahan tangis. Sungguh menyakitkan untuk mengalami cedera lagi setelah saya bekerja keras untuk pulih dari cedera bersama timnas Indonesia. Ia juga menyampaikan permintaan maaf dan mengucapkan terima kasih kepada supporter timnas Indonesia atas dukungannya.